Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Kal Hekal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni budaya dengan materi Nirmana Dwi Matra. Apa itu Nirmana Dwi Matra? Kita lihat saja. Nah, di sini ada peta materinya. Pengertian Nirmana Dwi Matra. Oke, kita buka saja slide-nya. Nirmana, apa itu nirmana? Kata nirmana berasal dari dua kata, yaitu apa? Nir dan mana. Nir yang berarti tanpa, dan mana yang berarti bentuk atau arti atau makna. Nah, nirmana adalah sesuatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas atau prinsipnya. Oke, lanjut lagi. Ada Dwi Matra. Dwi Matra atau dua matra, yaitu panjang dan lebar, membentuk bidang papar, dapat dilihat dan tidak mempunyai kedalaman. Dunia Dwi Matra pada dasarnya adalah buatan manusia, seperti menggambar, melukis, mencetak, mencelup, atau bahkan menulis juga termasuk ke dalam pembentukan Dwi Matra. Nah, jadi nirmana Dwi Matra itu adalah dasar atau unsur untuk membuat karya seni rupa. Nah, ini merupakan dasar ya. Jadi kalian ketika membuat karya seni rupa harus mengetahui dulu nih nirmana Dwi Matra itu. Nah, nanti ada asas-asasnya, ada unsurnya apa saja. Oke, simak terus saja video ini sampai selesai. Oke, dan kita kembali lagi ke peta materi. Kedua, ada unsur-unsur nirmana Dwi Matra. Apa itu unsur-unsur nirmana Dwi Matra? Nah, di sini unsurnya ada 4. Pertama, unsur konseptual. Oke, kita buka saja. Unsur-unsur konseptual nirmana Dwi Matra tersebut ada 4. Di antaranya, nah ini dia sebagai berikut. Pertama, ada titik. Kedua, ada garis. Dan ketiga, ada bidang. Keempat, ada volume. Oke, kita buka saja slide pertama. Titik. Apa itu titik? Titik menandakan posisi. Titik tidak memiliki panjang dan tidak memakan area atau ruang. Titik adalah awal dan akhir dari suatu garis. Titik juga dapat ditemui ketika dua garis saling bersilangan. Nah, ini dia contoh gambar nirmana Dwi Matra titik. Nah, nanti kita akan belajar dulu nih membuat nirmana titik. Nah, itu tuh nirmana titik itu berdasar kalian membuat karya seni rupa. Nah, ini dia pengertian dari titik itu. Oke, sudah paham sampai sini? Kedua, ada garis. Garis itu adalah ketika titik bergerak, medan yang dilaluinya menjadi garis. Garis memiliki panjang namun tidak memiliki lebar. Garis memiliki posisi dan arah. Pada hakikatnya, garis dibentuk oleh titik dan dapat membentuk bidang. Nah, jadi setelah titik tadi, ketika menjadi satu itu berbentuk garis. Nah, ada garis oval, garis zigzag, garis horizontal, garis vertikal. Nah, dan ini contoh nirmana garis. Nah, kita nanti juga akan membuat nih nirmana garis. Oke, lanjut lagi. Ada ketiga, ada bidang. Apa itu bidang? Bidang itu medan atau garis pergerakan yang dihasilkan oleh suatu garis. Nah, bidang memiliki panjang dan lebar namun tidak memiliki ruang. Nah, jadi bidang itu gabungan dari garis tadi. Garis digabung-gabung membentuk bidang. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Oke, sudah paham sampai sini? Kembali lagi, terakhir ada volume. Volume adalah bidang yang memiliki ruang. Nah, berbeda dengan bidang. Volume memiliki 3 dimensi lengkap, yaitu X, Y, dan Z. Dalam nirmana, volume hanya bersifat ilusi dan bukan objek 3 dimensi yang sebenarnya.
Nah, jadi volume itu hanya ilusi ya di nirmana Dwimatra ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini bukan objek 3 dimensi karena ini hanya gambar dan ilusi. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, kita kembali lagi. Kedua, ada unsur visual. Apa itu unsur visual? Nah, unsur visual Dwimatra yang dimaksud adalah ini. Pertama, ada bentuk. Bentuk itu sesuatu yang kita lihat, diterima oleh persepsi kita, menyerupai suatu bentuk seperti berbentuk bidang geometris, bujur sangkar, lingkaran, garis menyilang, dan lain-lain. Kedua, ada ukuran. Semua bentuk atau unsur lain memiliki ukuran. Ukuran tersebut relatif terhadap ruang yang ditempati dan konteks di sekitarnya. Terakhir, warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Sebuah benda berwarna merah karena benda tersebut memiliki pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap gelombang warna lainnya. Nah, nanti kita juga akan membahas warna ya di video selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas warna, kita harus paham dulu nih apa itu nirmana Dwimatra. Nah, ini adalah unsur visual. Sudah paham unsur visual dari nirmana Dwimatra ini? Oke, kita lanjut lagi. Ada unsur relasional. Apa itu? Unsur relasional adalah unsur-unsur adalah pertama, arah. Arah adalah kemana bentuk atau wujud yang kita buat mengarah. Posisi. Nah, posisi juga sangat tergantung pada ruang di media karya, frame karya. Posisi juga tergantung pada struktur desain. Ketiga, ruang atau space. Bentuk sekecil apapun akan mengambil ruang pada suatu komposisi. Ruang itu adalah sisa dari apa yang telah ditempati oleh unsur lain seperti bentuk. Gravitasi. Gravitasi tidak dapat tampak pada nirmana Dwimatra. Sifatnya lebih ke perasaan psikologis. Objek yang ditempatkan di bagian bawah frame komposisi akan terasa berat atau tampak lebih stabil. Oke, sampai sini sudah paham tentang unsur relasional. Terakhir, ada unsur praktis. Apa itu? Unsur praktis atau representasi adalah ketika bentuk atau wujud dibuat untuk menirukan sesuatu yang terdapat di alam. Misalnya, gambar pohon, ilustrasi pasar, foto binatang, dan sebagainya. Nah, memiliki makna. Makna terdapat pada desain atau karya ketika desain memang ditujukan untuk menyampaikan pesan. Fungsi hadir ketika karya itu untuk tujuan fungsional tertentu. Nah, jadi unsur praktis ini lebih ke pengertian ke makna atau terdapat pada ketika desain ditujukan untuk menyampaikan pesan. Misalnya ketika kita membuat peringatan atau poster, nah itu kan ada pesannya. Ketiga, ada fungsi, itu karya yang kita buat tujuannya untuk fungsi atau untuk hiasan. Oke, sampai sini sudah paham tentang unsur-unsur nirmana Dwimatra. Kembali lagi ke peta materi. Ada wujud nirmana Dwimatra. Nah, ini dia. Seperti yang kita bahas tadi, unsur konseptual tidak terlihat kasat mata. Namun jika kita menggambar titik, garis, atau bidang di atas kertas, maka unsur konseptual itu menjadi tampak dan berubah menjadi wujud. Nah, berdasarkan unsur konseptual yang berubah menjadi tampak saat diwujudkan, maka wujud-wujud tersebut dapat berupa wujud berupa titik, wujud berupa garis, wujud berupa bidang, dan wujud berupa volume. Nah, ini ada lagi lanjutannya. Nah, ada keterkaitan antar wujud-wujud. Nah, wujud dapat bertemu dengan wujud lainnya dalam beberapa cara. Masing-masing cara pertemuan memberikan dampak yang berbeda, baik itu dideretkan, ditumpuk, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh cara bertemunya wujud tersebut. Nah, pertama ada detachment. Apa itu? Adalah
ketika dua wujud saling berdekatan namun tetap memisahkan diri dan tidak menyentuh satu sama lain. Nah, ini dia contoh gambarnya. Nah, ini kan tidak saling berdekatan namun tetap memisahkan diri dan tidak menyentuh satu sama lain. Kedua, ada dua wujud berdekatan menyentuh satu sama lain namun tidak menumpuk. Nah, itu adalah ini gambarnya. Nah, ini berdekatan menyentuh satu sama lain namun tidak menumpuk. Sudah kita bisa lihat ya perbedaannya dari contoh datesman dan touching atau bersentuhan. Lanjut lagi. Ketiga ada apa ya? Oke, ada overlapping, bertumpuk. Apa itu? Wujud bersentuhan dan menumpuk satu sama lain, tetap tampak terpisah oleh sesuatu. Misalnya wujud merupakan bentuk dan memiliki garis putih, akan terdapat wujud yang berada lebih atas dari wujud yang lainnya. Nah, bagaimana itu contohnya? Nah, ini dia. Nah, ini kan wujud merupakan memiliki garis putih. Nah, tampak terpisah. Nah, ini saling menumpuk tapi tampak terpisah karena ada garis putih yang memisahkan di atas wujud satu sama lain itu. Nah, sudah paham sampai sini tentang overlapping. Keempat, penetration. Posisi yang sama dengan overlapping, namun bagian pertemuan antar tumpukan dibuat menjadi negatif space atau transparan. Nah, ini sama seperti tadi yang overlapping, tapi ini ketika tumpukan itu menjadi negatif atau transparan ya. Oke, lanjut lagi. Kelima, ada union. Wah, masih sama dengan wujud overlapping, namun kedua wujud tidak memiliki tanda pemisah dan tampak bersatu menjadi satu wujud. Nah, ini dia. Lanjut, ada subtraction. Ketika suatu wujud ditumpuk oleh wujud lain yang tak terlihat dan terpotong oleh wujud kedua itu. Nah, ini wujud lain saling tumpuk dan tak terlihat, terpotong oleh wujud kedua itu. Nah, oke, lanjut lagi. Terakhir ada intersection. Sama seperti overlapping, namun yang disisakan hanyalah wujud negatif yang terbentuk di tengah-tengah kedua wujud yang saling bertumpuk tersebut. Nah, ini dia contohnya. Wujud negatif yang terbentuk di tengah-tengah kedua wujud yang saling bertumpuk. Ini dia. Sudah paham sampai sini tentang wujud nirmana dwimatra. Oke, terakhir ada asas nirmana dwimatra. Apa itu? Nah, perlu kita ketahui ya, asas-asas atau prinsip seni rupa dan desain tidak memiliki patokan yang absolut. Terdapat beberapa set prinsip dan pendapat yang berbeda dari setiap ahli yang membahasnya. Nah, di sini asas-asas nirmana dwimatra yang dibahas adalah pertama. Apa pertama? Ada repetition atau repetisi atau pengulangan. Nah, melakukan repetisi pada wujud yang sama atau mirip dengan memberikan keharmonisan dan variasi yang menarik secara sekaligus. Jenis-jenis repetisi, repetisi bentuk, repetisi ukuran, repetisi warna, repetisi tekstur. Nah, ini pengulangan pada motifnya. Oke, kedua ada apa ya? Kedua ada struktur. Nah, terdapat beberapa jenis struktur yang biasa digunakan atau muncul dengan sendirinya tanpa dirancang terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 struktur. Oke, dan ini contohnya. Ada struktur, ini contoh gambar struktur. Ketiga, ada kemiripan, keharmonisan. Wujud dapat memiliki kemiripan satu sama lain, namun tidak identik jika suatu grup wujud tidak identik namun diulang. Unsur tersebut tidak sedang menerapkan asas repetisi, melainkan menerapkan asas kemiripan. Nah, asas ini dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu
Pertama, ada asosiasi, imperfection, spatial distortion, union, dan terakhir tension. Nah, ini dia contoh dari kemiripan atau keharmonisan. Sudah paham sampai sini? Oke, lanjut lagi, ada gradasi. Nah, biasanya gradasi akan menghasilkan ilusi optik dan menciptakan perkembangan yang teratur. Meskipun terdengar rumit, gradasi sebetulnya adalah pengalaman visual harian. Hal-hal yang dekat dengan kita tampak besar, sementara yang jauh dari kita tampak kecil, dan begitu seterusnya. Nah, ini dia. Nah, ini kan di sini tampak besar terus mengecil, ini contoh gradasi. Ini juga, oke. Kita sudah bisa pahami. Lanjut lagi, ada radial atau memancar. Radial digambarkan sebagai kasus khusus pengulangan bentuk atau grup wujud melakukan perulangan yang berputar secara teratur. Contoh pada bunga, kita akan menemukan pola radial dalam kelopaknya. Contoh lagi, melemparkan batu ke air yang tenang akan menghasilkan riak-riak yang memancar dengan cara yang lebih abstrak. Nah, ini dia contoh dari radial atau memancar. Lanjut lagi, anomali. Apa itu? Adalah munculnya ketidakteraturan dalam komposisi yang teratur. Contoh anomali di kesejarah kita adalah bunga di antara dedaunan, bulan di malam gelap, retakan di dinding yang mulus, dan lain-lain. Oke, dan ini contoh gambar anomali. Nah, ini seperti bulan di malam gelap, retakan di dinding yang mulus, dan bangunan tua di antara pencakar langit modern. Nah, ini dia. Lanjut lagi, ada kontras. Apa itu kontras? Kontras ketika suatu bentuk dikelilingi oleh ruang kosong. Ada kontras ketika garis lurus bertemu dengan kurva. Nah, kita mengalami banyak macam asas kontras dalam kehidupan sehari-hari. Siang kontras dengan malam, kursi tua kontras dengan sofa modern, dan sebagainya. Nah, kontras itu dapat memiliki beberapa level, seperti ringan atau berat, jelas atau kabur, sederhana atau rumit. Nah, ini yang kontras, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh di gambar kontras. Lanjut lagi, ada apa ya? Konsentrasi. Konsentrasi mengacu pada cara distribusi kelompok bentuk-bentuk yang berkumpul lebih banyak di bagian daerah tertentu, sementara di daerah lain tidak seramai pada bagian tersebut. Nah, mana contohnya? Ini dia contoh konsentrasi. Oke, lanjut lagi. Terakhir ada tekstur. Nah, tekstur mengacu pada karakteristik permukaan bentuk. Setiap bentuk memiliki permukaan, dan setiap permukaan tentunya memiliki karakteristik tertentu yang dapat digambarkan sebagai halus atau kasar, polos atau dekoratif, matte atau glossy, lembut atau keras. Tekstur pada nirmana bimatra biasanya hanya berupa ilusi saja dan tidak benar-benar ada. Nah, bagaimana contohnya? Ini dia contoh tekstur. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semangat belajar ya. Dan jangan lupa semangat terus berkarya dan jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Masih ada nirmana trimatra dan warna. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya video ini. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.